إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama membaca dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pengajian kita di subuh hari ini sama-sama kita akan membaca dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah urutan pertama dari segi letaknya di dalam mushaf, yaitu surah Al-Fatihah. Saya sebutkan dari segi letak di dalam mushaf karena urutan surah-surah Al-Qur'an itu ada dua macam. Yang pertama yaitu at-tartib an-nuzuli, urutan berdasarkan turunnya. Kalau berdasarkan urutan turunnya, menurut pendapat sebagian besar ulama kita, bahwa surah yang pertama diturunkan yaitu surah Al-Alaq. Nah, tapi kalau dari segi urutan letaknya di dalam mushaf, maka urutan surah yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Surah ini mempunyai beberapa nama. Namanya yang populer satu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Mengapa dinamai dengan surah Al-Fatihah? Minimal ada dua alasannya. Yang pertama karena letaknya yang berada di awal. Kemudian alasan yang kedua seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, salah seorang ulama hadis. Beliau menyatakan bahwa surah ini dinamai dengan surah Al-Fatihah karena surah inilah yang pertama dibaca di dalam salat. Jadi orang yang salat tidak membaca surah-surah yang lain atau tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain sebelum membaca surah Al-Fatihah. Bahkan surah Al-Fatihah menurut pendapat ulama kita adalah rukun di dalam salat, fardu untuk membaca surah Al-Fatihah. Oh, dalam bahasa Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Didasarkan kepada beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Nah, karena surah inilah yang pertama dibaca di dalam salat, maka ia kemudian dinamai dengan surah Al-Fatihah. Surah ini juga dinamai dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran,
atau Ummul Kitab, induknya Alkitab. Mengapa dinamai seperti itu? Karena surah ini memuat secara garis besar keseluruhan dari isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya lebih dari 6.000 ayat, kalau ingin disimpulkan maka ada 5 isi dan kandungannya. Yang pertama yaitu mengenai tauhid. Kemudian yang kedua yaitu tentang ibadah. Kemudian yang ketiga al-wa'du wal wa'id, ya, janji dan ancaman. Kemudian yang keempat irsyad. Irsyad artinya tuntunan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Dan yang kelima kisah-kisah. Nah, keseluruhan dari 5 intisari Al-Quran itu bisa dijumpai di dalam surah Al-Fatihah. Misalnya tentang tauhid terdapat pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian mengenai ibadah terdapat pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kemudian al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Janjinya Allah itu tersirat pada firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Secara tersirat Allah menjanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya. Kemudian ancamannya Allah terdapat pada ayat Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki atau Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Di situ tersirat adanya ancaman. Kemudian irsyad, tuntunan untuk kebahagiaan hidup, ya. Misalnya terdapat pada ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kemudian kisah-kisah, ya, tersirat pada ayat yang terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3 golongan. Ya, golongan yang pertama yaitu an'amta alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah. Golongan yang kedua yaitu al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Dan golongan yang ketiga ad-dallin, orang-orang yang sesat. Nah, kisah-kisahnya nanti akan terurai pada surah-surah yang lainnya. Siapa-siapa golongan manusia yang mendapatkan nikmat dari Allah, siapa-siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa-siapa manusia yang masuk dalam golongan orang-orang yang tersesat itu. Nah, karena surah ini memuat 5 intisari, 5 kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, maka ia kemudian disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran atau induknya Alkitab. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian surah ini juga dinamai dengan As-Sab'u Al-Mathani. As-Sab'u artinya 7, Al-Mathani artinya berulang-ulang. Dinamakan seperti itu karena jumlah ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang. Setiap hari kita baca, bahkan di dalam salat kita baca pada setiap rakaatnya. Nah, karena jumlah ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang, maka ia kemudian disebut dengan As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi sepakat semua ulama bahwa surah ini terdiri dari 7 ayat. Meskipun ada perbedaan dalam cara menghitungnya. Sebagian ulama menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayatnya yang pertama, dan itu yang populer di dalam mushaf yang kita pegangi. Ada juga sebagian ulama yang tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat. Tapi bukan berarti kemudian jumlah ayatnya berkurang menjadi 6, tidak. Ayat yang ke-7 kemudian terpenggal menjadi 2. Jadi ayat yang ke-6-nya hanya sampai pada siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu ayat yang ke-6-nya. Lalu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu yang menjadi ayat yang ke-7. Tapi ketika Bismillahirrahmanirrahim dihitung sebagai ayat yang pertama,
Maka mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai pada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu dihitungnya sebagai satu ayat. Jadi cara penghitungnya yang beda, tapi jumlah ayatnya disepakati bahwa surah ini terdiri dari 7 ayat. Masih banyak nama-nama yang lain yang diberikan oleh para ulama kita, seperti asasul Quran, fondasinya Al-Quran. Ada juga yang menamai dengan surah Ar-Ruqyah, surah untuk pengobatan, surah Asy-Syifa, surah untuk kesembuhan, dan seterusnya. Jam subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari segi tempat dan waktu turunnya, menurut sebagian besar ulama kita bahwa ayat ini turun di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka dia masuk dalam kategori surah Makkiyah. Makkiyah artinya diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi yang dilihat yang utama adalah waktunya, bukan tempatnya. Nah, meskipun misalnya ada ayat yang turun di Makkah atau sekitarnya, tapi kalau ayat itu turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka ia tetap dinamakan dengan ayat Madaniyah. Misalnya ayat yang dipandang sebagai ayat yang terakhir turun, surah Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Meskipun ayat ini turun di sekitar kota Makkah ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, tapi karena dia turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka ia tetap masuk dalam kategori ayat Madaniyah. Jadi yang dilihat lebih utama pada persoalan waktunya, bukan tempatnya. Nah, ini pengantarnya. Baik, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita masuk pada tafsir ayat per ayatnya. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Biasa diterjemahkan yang pengasih dan penyayang. Al-Ismu, yang diterjemahkan dengan nama. Kata ini berasal dari kata sima dan sumu. Sima itu artinya tanda. Sumu artinya sesuatu yang tinggi, sesuatu yang luhur, sesuatu yang agung. Jadi tadi al-ismu huwa al-lafzu alladzi yadullu ala zat, tanda yang menunjukkan kepada zat. Misalnya ini ada benda, Pak, ada benda. Kemudian dia diberi nama, namanya botol. Jadi kata botol itu adalah nama bagi satu benda. Misalnya ini ada satu benda, ya. Kemudian dia dikasih nama kitab. Jadi kata kitab itu adalah nama bagi benda ini. Itu makna dari kata al-ism. Nah, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya zat. Allah Subhanahu wa taala punya nama. Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Allah Subhanahu wa taala punya af'al, perbuatan-perbuatan. Nah, zat Allah Subhanahu wa taala di luar jangkauan akal manusia, bahkan di luar jangkauan dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak dini Nabi SAW sudah mengingatkan, jangan memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita senantiasa mengingatkan, kullu ma khatara ala balik fallahu bi khilafihi. Semua yang terlintas di dalam benakmu, di dalam angan-anganmu, di dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Ya, jadi zat Allah itu di luar dari jangkauan akal pikiran kita. Kita tidak bisa memikirkan, tidak bisa mengangan-angankan, tidak bisa mengimajinasikan tentang seperti apa itu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah SWT telah menegaskan bahwasanya tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menegaskan laisa kamitslihi syai'un.
tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu zatnya Allah. Nah, zat ini punya nama. Dia juga punya sifat. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala diperkenalkan kepada kita. Allah memperkenalkan namanya. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai nama-nama yang indah, bahkan nama yang terindah yang di dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan al-asma al-husna. Walillahi al-asma'u al-husna. Dan Allah itu punya nama-nama yang terindah. Allah juga punya sifat. Untuk setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya mengandung sifat. Misalnya Allah menamai dirinya Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman. Maka nama ini menunjukkan sifatnya Allah, bahwa Allah itu punya sifat pengasih. Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Ar-Rahim. Maka nama ini menunjukkan bahwa Allah punya sifat penyayang. Allah menamai dirinya Al-Malik, kuasa. Maka nama ini menunjukkan bahwa Allah punya sifat memiliki kekuasaan. Al-Qudus, yang maha suci. Ya, nama ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat suci. As-Salam, nama ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat salam. Salam dalam arti selamat atau terhindar dari semua kekurangan, dari semua hal-hal yang menunjukkan keburukan dan kelemahan. Begitu seterusnya. Nah, Allah juga punya af'al, punya perbuatan. Semua makhluk itu adalah hasil dari fi'il, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, apabila Allah SWT menghendaki sesuatu, Allah mengucapkan jadi, maka jadilah yang dikehendaki. Jadi seluruh makhluk ini termasuk kita manusia di dalamnya adalah hasil dari fi'il, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada nama. Allah punya nama. Nah, di antara sekian banyak nama Allah Subhanahu wa taala, yang paling sering disebut yaitu nama Allahu. Allahu. Nama ini sangat unik. Jumlah hurufnya ada 4. Alif, lam, ha. Allahu. Ketika misalnya dihilangkan satu-satu hurufnya, maka itu akan tetap menunjuk kepada dirinya. Misalnya kita hilangkan huruf yang pertama, huruf alifnya, tersisa 3 huruf, lam, ha. Bacanya lillahi. Lillahi artinya miliknya Allah. Kita hilangkan lagi huruf yang kedua, tersisa 2 huruf, lam dan ha. Bacanya lahu. Lahu artinya kepunyaannya Allah. Kita hilangkan huruf yang ketiga, huruf lamnya, maka yang tersisa huruf ha. Ha itu artinya huwa, dialah Allah. Atau misalnya kita hilangkan huruf yang kedua, huruf lam, yang tersisa alif, lam, ha. Kita membacanya ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan. Kita hilangkan lagi bahkan hurufnya yang ketiga, itu juga menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an disifati sebagai nabi yang la'awwahum munib. La'awwahum munib. Awwah itu menurut satu tafsir ulama kita yang banyak mengucapkan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini juga menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, maka ada 2 bentuk perintah dari Allah. Ya. Ketika kita diperintah untuk mengingat atau menyebutnya, ada apa perintah Allah yang langsung, fadhkurullah, maka ingatlah Allah. Tapi ada juga perintah yang diikuti dengan isim. Ya, diikuti dengan isim, tidak langsung dikatakan ingat Allah, tapi misalnya dikatakan wadhkurisma rabbik, sebut nama Tuhan. Kalau tadi yang pertama uzkur Allah, sebut atau ingat Allah, tapi kalau yang kedua sebut nama Tuhanmu. Sama juga perintah tasbih. Ada yang perintahnya diikuti nama, sabbihisma rabbik,
sucikan nama Tuhan. Tapi ada yang tidak diikuti nama, sucikan Tuhanmu. Nah, di antara penjelasan ulama kita, kalau misalnya diikuti nama, itu artinya kita diperintah untuk menyebut namanya Allah. Allahu, Allahu, Allahu. Kalau perintahnya sucikan nama, berarti kita diperintah untuk mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tapi kalau tidak ada kata nama dalam perintah itu, maka maknanya adalah ingatlah sifat-sifat Tuhanmu. Hadirkan di dalam hatimu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir ada dua macam. Ada zikir dengan lisan dan ada zikir dengan hati kita. Kalau zikir dengan lisan, misalnya dengan menyebut Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir dengan lisan. Tapi kalau zikir dengan hati kita, artinya adalah menghadirkan di dalam hati sifat-sifat kemahabesaran, kekuasaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir dengan lisan ada batasannya. Ada batasan tempat, ada batasan waktu, ada batasan keadaan, ada batasan jumlahnya. Zikir dengan lisan, Pak. Tapi kalau zikir dengan hati tidak ada batasannya. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan seperti apapun, dan juga tidak dibatasi dengan jumlah. Itulah yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah sepanjang hidupnya. Nabi itu tidak pernah lalai, tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidupnya. Termasuk di dalam tidur. Di dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan sebuah dialog singkat antara Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Wahai utusan Allah, apakah Anda tidur dulu sebelum salat witir? Apa jawaban Nabi? Nabi kemudian menjawab, "Tanamu ainayya wa la yanamu qalbi." Kedua mataku terpejam, tapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, meskipun beliau tidur, matanya terpejam, tapi hatinya tidak pernah tidur. Beliau senantiasa zikir, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan keliru ketika misalnya membaca beberapa hadis yang menjelaskan atau menceritakan Nabi pernah lupa jumlah rakaat. Dan ada beberapa hadis, Pak. Nah, di antaranya Rasulullah SAW suatu hari melaksanakan salat di siang hari. Boleh jadi salat zuhur, boleh jadi salat asar. Tapi salat itu Nabi kerjakan hanya 2 rakaat. Setelah itu Nabi langsung salam. Tidak ada satu pun sahabat yang menegur Nabi di dalam salatnya. Salat sudah selesai dikerjakan, bahkan Nabi sudah tinggalkan tempat beliau mengimami salat. Barulah kemudian ada seorang sahabat yang bernama Khirbaq, semoga Allah meridainya. Beliau lebih sering dipanggil dengan julukannya Zul Yadain, yang punya 2 tangan, karena ada, mohon maaf, kelebihan pada tangannya. Datang ke Nabi terus bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda lupa atau salatnya dikasar? Karena tadi kita salat itu cuma 2 rakaat." Apa jawaban Nabi? "Saya tidak lupa dan salat tidak dikasar." Tapi kata Khirbaq, "Kalau Anda tidak mengkasar salat, berarti lupa ya Rasulullah, karena cuma 2 rakaat tadi salatnya." Nabi langsung bertanya, konfirmasi kepada sahabat-sahabat yang lain, "As-sadaqa Zulyadain?" Apa benar yang disampaikan oleh Zulyadain ini? "So benar ya Rasulullah." Maka langsung Pak dilanjutkan 2 rakaat sisanya. Nah, ketika membaca hadis seperti ini dengan hadis-hadis yang lain, jangan kemudian kita mengatakan, "Oh, berarti Nabi itu sama dengan kita, sama-sama lupa di dalam salat." Betul lupa, tapi penyebabnya beda, Pak. Jadi tidak sama. Di mana letak ketidaksamaannya? Salat itu kan sarana.
sarana. Tujuannya apa? Mengingat Allah. Kalau kita ini manusia biasa, ketika kita salat kemudian lupa jumlah rakaat, apa yang menjadi penyebab? Karena dunia. Dunia dalam makna yang luas. Bisa pekerjaan kita, bisa keluarga kita, bisa masalah yang kita hadapi. Itu yang kita ingat sementara salat, akhirnya lupa jumlah rakaat salat. Tapi kalau Rasulullah SAW di dalam salat lupa jumlah rakaat, itu bukan karena dunia, bukan karena pekerjaannya, bukan karena keluarganya, bukan karena masalah yang beliau hadapi, justru karena begitu khusyuknya mengingat Allah. Jadi karena begitu khusyuknya Rasulullah mengingat Allah dalam salatnya, beliau bahkan sampai melupakan rakaat salat tersebut. Jadi penyebabnya berbeda. Nah, jamaah yang dimuliakan saudara, saya ulangi, kalau perintah sebut nama Tuhan atau sucikan nama Tuhan berarti berzikir dengan lisan. Tapi kalau tidak ada kata nama, berarti ingatlah kebesaran Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di dalam hatimu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kata ini berasal dari kata yang sama, rahmah. Ya, rahmah biasa diterjemahkan kasih sayang. Ulama kita berbeda pendapat ketika menjelaskan apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu. Ada ulama yang mengatakan bahwa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahman adalah sifat kasih sayangnya Allah yang sudah terwujud secara aktual. Tapi kalau Ar-Rahim, sifat kasih sayangnya Allah yang bersifat potensial pada zatnya. Saya berikan contoh untuk memudahkan pemahaman. Walillahil masalul a'la. Tentu Allah sangat jauh untuk diperumpamakan, tapi ini hanya untuk memudahkan saja pemahaman. Misalnya ada seseorang yang mendatangi setiap rumah di kompleks kita ini, Pak. Setiap rumah didatangi. Tiap rumah dikasih misalnya 500.000, kasih 500, kasih 500, kasih tiap rumah, Pak. Nah, ketika misalnya kita melihat ada orang yang seperti itu, maka boleh jadi di dalam hati kita akan muncul penilaian, oh ini orang yang dermawan, dia dermawan. Oh, tiap rumah Pak dikasih 500.000. Penilaian awal kita seperti ini, orang dermawan. Nah, kemudian kita berjumpa orang yang kedua, ada anak muda Pak naik motor. Begitu sampai di perempatan jalan, menyala lampu merah, dihentikan motornya. Datanglah pengemis. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Dia tidak memberikan apa-apa. Nah, mungkin di dalam hati Pak, kalau melihat yang seperti itu akan berkata, ini anak muda kikir. Ya. Dengan apa kita menilai seperti itu? Melihat yang nampak, yang kelihatan, yang aktualnya. Nah, tapi kemudian ditelusuri. Ternyata orang yang kita anggap dermawan tadi, karena dia membagi-bagi uang 500.000 setiap rumah, itu dia lakukan karena ingin dipilih nanti dalam pemilihan. Nah, kira-kira Bapak Ibu jamaah subuh sekalian, setelah kita tahu alasannya, apa kita tetap akan menilai bahwa orang itu orang dermawan? Tidak Pak ya, penilaian kita berubah. Nah, kemudian yang kedua, anak muda tadi yang kita anggap dia kikir, setelah ditelusuri ternyata pada saat ada pengemis yang datang meminta, dia mau sekali memberi, tapi dia lupa bawa dompetnya Pak. Lupa bawa dompet. Dompet ini saya lupa. Sampai menangis di hati dia, Allah sekali saya kasih tapi saya lupa bawa uang. Sekarang apakah setelah kita tahu alasannya tetap akan menilai bahwa anak muda itu kikir? Berubah penilaian kita. Jadi ada yang namanya potensial, ada yang namanya aktual. Kalau manusia Pak, ada yang sebetulnya punya kasih sayang di dalam dirinya, cuma dia tidak tahu mewujudkannya di dalam kenyataan Pak. Biasa ada mohon maaf, ibu-ibu pengajian yang bertanya, Ustaz, itu suamiku tidak romantis sekali. Saya katakan romantis sebetulnya Bu, cuma di dalam hatinya. Hanya dia tidak tahu mengucapkan lewat kata-kata, lewat perbuatan, tapi romantis itu. Ya, jadi ada Pak potensial, ada aktual. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat pada dirinya, pada zatnya.
dan sifat rahmah itu terwujud secara aktual. Kalau sifat rahmah yang bersifat potensial, itulah yang ditunjukkan dengan namanya Ar-Rahim. Tapi sifat rahmah yang sudah terwujud secara aktual, itulah yang ditunjukkan melalui namanya Ar-Rahman. Ini satu penjelasan ulama kita. Ada juga ulama yang menjelaskan kalau Ar-Rahman, nama Allah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya itu kepada seluruh makhluk. Pada seluruh makhluk. Apakah taat, maksiat, durhaka, kafir, beriman, semua dikasih rahmat oleh Allah SWT karena Allah itu rahmat. Tapi kalau Ar-Rahim, yaitu sifat kasih sayangnya Allah yang dikhususkan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi ada kasih sayang Allah itu yang diberikan secara umum. Maka jangan kita merasa heran, jangan bertanya-tanya, Ustaz, kenapa tetangga saya yang jarang sekali sholat, tapi kelihatannya kok keluarganya rukun-rukun saja harmonis, rumahnya besar, mobilnya banyak, pendidikannya lancar. Ada lagi tetanggaku yang baik, rajinnya kasihan sholat di masjid, tapi rumahnya kecil, mobilnya tidak ada, pakai motor saja. Jangan lupa Allah itu punya sifat rahmat. Allah memberi kepada siapa saja. Tapi ada juga sifat rahimnya Allah, kasih sayang yang hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, ada lagi ulama yang mengatakan kalau Ar-Rahman itu berlaku di dunia, rahimnya Allah di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya kepada orang yang beriman. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Dan pernah dikatakan wa kana Allahu bil mu'minina rahmana, tapi rahimah, khusus kepada orang-orang yang beriman Allah itu rahim, mencurahkan kasih sayangnya yang bersifat khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika mendengarkan sekelumit penjelasan, ini baru sekelumit saja tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang namanya, tentang sifatnya, maka tentu muncul di dalam diri kita kekaguman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memuji Allah, maka Allah kemudian mengajari kita, kalau ingin memuji caranya begini, ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ayat yang kedua setelah bismillahirrahmanirrahim itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya miliknya Allah, Tuhan yang mencipta, menguasai, memelihara seluruh alam semesta. Alhamdulillah, pujian. Ada kata yang identik dengan kata hamdu, yaitu syukur. Kalau kita sering mengucapkan dalam bahasa Indonesia puji dan syukur, bahasa Arabnya alhamdu wa syukru atau hamdan wa syukran. Nah, apa perbedaannya memuji dan bersyukur itu? Di satu sisi memuji lebih umum daripada bersyukur, tapi di sisi lain memuji lebih khusus daripada bersyukur. Saya berikan penjelasan seperti ini. Kalau memuji itu bisa ditujukan kepada pihak yang kebaikannya sudah kita rasakan ataupun kepada pihak yang kebaikannya belum kita rasakan, itu memuji, Pak. Tapi kalau syukur, kira-kira bahasa Indonesia berterima kasih, hanya akan ditujukan kepada pihak yang kebaikannya sudah kita rasakan. Kita ketemu orang, tiba-tiba orang itu memberi kita harta, memberi kita uang, memberi kita hadiah. Apa yang kita lakukan? Terima kasih banyak, karena kebaikannya sudah kita rasakan, Pak. Kita tidak akan berterima kasih kepada pihak yang kebaikannya belum kita rasakan. Tapi kalau memuji, pujian itu bisa ditujukan meskipun kepada pihak yang kebaikannya belum kita rasakan. Contoh, saya bercerita. Ini contoh saja, Pak, ya. Di kampung saya ada orang, Pak, dermawan sekali. Kaya raya tapi dermawan. Dia bangun masjid di mana-mana. Dia banyak membantu anak-anak yatim. Dia banyak menolong orang miskin. Begitu Bapak dengar cerita itu,
Bapak langsung memuji lebih baiknya itu orang Ustaz. Padahal Bapak belum pernah merasakan kebaikannya, hanya mendengar cerita tentang kebaikannya, tapi sudah dipuji. Ya, jadi di sisi ini memuji lebih umum daripada bersyukur. Tapi di sisi lain bersyukur bisa lebih umum. Kenapa demikian? Bersyukur itu bisa dengan hati, bersyukur itu bisa dengan lisan, bersyukur itu bisa dengan anggota tubuh. Tapi kalau memuji, sana bil lisan, memuji Allah dengan lisan kita. Nah, segala pujian itu miliknya Allah. Jadi semua pujian hanya miliknya Allah. Pertanyaannya sekarang, bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering memuji selain Allah? Kita sering memuji makhluk. Baiknya orang itu, pintarnya orang itu, dermawannya orang itu. Bahkan kita juga sering memuji benda-benda mati misalnya. Langit indah sekali, pemandangan indah sekali. Apakah yang dilakukan seperti ini memuji selain Allah tidak bertentangan dengan ayat ini yang mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya miliknya Allah? Jawabannya tidak bertentangan, asalkan pujian kepada makhluk itu tidak berhenti sampai di situ, tapi mesti dilanjutkan. Contoh, kita melihat orang yang alim, orang yang berilmu, kita kemudian kagum lalu memujinya. Pintar sekali, alim sekali, berilmu sekali. Jangan berhenti sampai di situ. Kita harus memahami bahwa ilmu yang dimiliki orang itu dia peroleh dari siapa? Dari Allah. Allah yang mengajarinya ilmu. Kalau Allah tidak mengajarkan ilmu kepadanya, dia tidak akan seperti itu. Jadi jangan hanya sekadar memuji orang yang berilmu, tapi lanjutkanlah puji Allah yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Kita melihat orang dermawan, Pak, kita memujinya, jangan berhenti sampai di situ. Siapa yang memberikan harta kepadanya? Allah. Kalau Allah tidak memberi dia harta, bagaimana dia bisa dermawan? Bukan hanya memberi harta, tapi memasukkan ke dalam hatinya sifat-sifat kedermawanan. Ada orang dikasih harta oleh Allah, tidak diberikan sifat kedermawanan. Jadi jangan berhenti pada pujian kepada makhluk. Lanjutkanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tuhan yang mencipta, bukan sekedar mencipta, tapi dia juga yang menjaga, memelihara, mengatur seluruh alam. Bukan hanya alam yang sifatnya sahada, alam yang nampak. Karena biasa dia menjelaskan alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Itu semua alam sahada. Tapi Allah juga yang mencipta, mengatur, memelihara, termasuk semua alam gaib. Alam gaib, mau alam lahut, alam jabarut, alam malakut, kemudian alam yang kita huni sekarang alam al-mulk, semua itu diciptakan, diatur, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah mencipta dan mengatur alam semesta itu? Apakah itu dilakukan karena keterpaksaan atau karena pilihan? Saya berikan contoh, Pak, sebagai perumpamaan. Ada orang rajin sekali menyapu, membersihkan halaman rumahnya. Kenapa dia melakukan itu? Karena memang dorongan hatinya. Dia suka melihat halaman rumah yang bersih. Ada anak sekolah, Pak, dia juga menyapu di halaman sekolahnya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dihukum. Jadi sebetulnya bukan dorongan dari dalam dirinya, cuma dia terlambat datang di sekolah. Nah, terlambat, bersihkan dulu. Jadi sebetulnya itu malas pada bersihkan, cuma karena dihukum. Jadi ada seseorang yang melakukan sesuatu dorongan dari dalam dirinya karena dia suka, ada juga yang karena keterpaksaan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur, menjaga, memelihara, apakah ada yang memaksa Allah untuk melakukan itu? Tidak. Mengapa Allah SWT melakukan itu? Karena Allah punya sifat pengasih dan penyayang. Itulah sebabnya diulang lagi pada ayat yang ketiga. Setelah alhamdulillahirabbil alamin, diulang Ar-Rahmanir Rahim.
Jangan kita mengatakan, oh diulang lagi. Nah di ayat pertama sudah disebut. Penyebutan Ar-Rahmanir Rahim pada ayat yang ketiga beda penekanannya dengan penyebutan Ar-Rahmanir Rahim pada ayat yang pertama. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT. Saya kira itu dulu Pak pengantar kajian kita di subuh ini. Saya lihat sampai syuruk ya. Saya juga ingin memberikan sedikit waktu kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin ditambahkan, mungkin ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar kajian tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan sebatas ilmu yang dititipkan pada saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak, saya persilakan.